penting. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan matkul pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Aini. Di sini saya sudah berada di tempat pembuatan kentan pencok Bubaria. Di sini saya sudah bersama ownernya, Bu. Ya. Kami dari Universitas Peradaban ingin mewawancarai tentang berdirinya ketan pencok di sini, tentang proses pembuatannya dan target pasarnya gimana. Untuk yang pertama yaitu tentang sejarahnya, Bu. Sejarahnya berdirinya ketan pencok Ibu Baria itu seperti apa? Kalau sejarah itu sendiri kan dimulai dari mbahku ya. Kami itu pertama jualan itu di situ. Kalau terminal lama, kalau sekarang jadi Bank BCA di situ dari tahun 1960. Itu pertama mbah, terus mbah diturunkan ke menantunya yaitu mama saya gitu. Terus berlanjut sampai sekarang. Untuk proses pembuatannya itu dari mana sampai kemana, Bu? Dari sini-sini aja maksudnya. Betul, maksudnya gini, Bu. Dari mulai bahannya, terus proses pembuatannya. Oke, kalau proses pembuatannya kan ada dua, dari bumbunya atau pencoknya sendiri atau ketannya. Kalau dari pencoknya itu sendiri yang prosesnya lumayan lama kan dari kita bilangnya tuh macel kelapa ya, kupas kelapa. Dari patoknya itu dikupas, dibersihin dari patoknya, terus habis itu dibersihin dari kulitnya biar santannya itu kan putih gitu kan. Habis itu dicuci bersih, kita parut, habis diparut kita sangrai. Itu jadi habis disangrai sampai garing itu baru kita ditumbuk secara manual pakai lumpang, pakai alu. Itu untuk bumbunya. Tapi kalau ketannya sendiri itu dari beras ketan kita rendam dulu, habis rendam kita bersihkan. Kalau sini bilangnya dipesusi gitu ya. Itu kita bersihkan, habis itu kita kukus. Habis kukus setengah matang kita karoni. Habis karoni, terus kita masak lagi 1 jam sampai tanak. Habis itu kita uleni. Kalau di sini bilangnya geblek kayak gitu. Kita uleni, habis diuleni itu sudah bisa masuk ke konsumen kayak gitu. Terus untuk target pasarnya, Bu, di sini kan target pasarnya apakah langsung ke pasar ataupun bisa ke online atau dua-duanya atau gimana, Bu? Gitu. Kalau misalnya ketan pencok Ibu Baria sendiri itu nggak ada cabangnya ya Mas, cuman di rumah produksi, di toko sama di rumah yang satunya lagi. Dan kita nggak nitipin dimanapun, jadi pembeli itu kalau mau beli ya ke kami langsung atau ke toko langsung gitu kan. Kalau misalnya secara e-commerce online itu ada, kami buka toko di Shopee dan juga bisa via WA. Misalnya, Mbak aku mau dong kirim ke Jakarta atau keluar kota manapun kayak gitu, bisa kami bantu. Karena kami ada kemasan vakum yang bisa tahan 3-4 hari. Kenapa sih Mbak kok nggak bisa tahan satu minggu kayak gitu atau 10 harian? Karena kami nggak pakai bahan pengawet kayak gitu. Oke, terima kasih, Bu. Sama. Udah. Udah. Biar rapi kayak gini, itu besoknya dipijetin, nggak orang aja masih dipijetin, besok juga dipijetin. Orangnya nggak dipijetin, besoknya dipijetin. Biar bentuknya tuh jadi lebih bagus ya gitu. Daripada bentuknya kayak gini kan nggak bagus gitu kan, supaya bagus. Jadi kalau sini tuh khusus untuk apa sih, sangrai bumbu sama ini masalah kelapa gitu di sini, kupas kelapa juga di sini. Nanti kalau Biasanya kalau sangrai ini butuh berapa lama? carinya yang kering biar tahan lama. Makanya
Walaupun Terus lama. sering diaduk. Gimana? Walaupun lama, yang penting biar kering. Iya, kami targetnya itu kering, warnanya coklat keemasan dan renyah gitu. Bukan warnanya coklat tapi ini masih basah kan nggak bisa. Biar rapi itu ini. Biar rapi kayak gini, itu beceknya dipijetin, nggak orang aja masih pijetin, becek juga dipijetin. Orangnya nggak dipijetin, becek dipijetin. Biar beceknya tuh jadi lebih bagus ya. Daripada bentuknya kayak gini kan nggak bagus gitu kan. Supaya bagus. Kan kalau udah kering kita tumbuk di sini secara manual kayak gini, ditumbuknya gitu, ditumbuk sampai agak halus baru nanti dikasih gula. Ini tumbuknya masih manual, pakai lumpang sama alu. Ini karyawan terlama di sini, mulai dari mbahku sampai mamahku. Ini orangnya karyawan terlama. Udah tua. Mohon maaf Bu, ya ini sih berarti yang dari kelapa. Ini kemasan vakum kayak gini. Ini isi 16 itu dapatnya 3 sap. Kalau nggak beli vakum dapatnya 3 sap, beli vakum tetap dapatnya 3 sap juga. Ini proses vakum, kalau di vakum kayak gini tahannya 3-4 hari. Makanya pengiriman luar kota itu biasanya kami nanya kakaknya biasa beli online itu pengiriman cepatnya pakai apa kayak gitu. Bisa pakai JNTK, Poska atau apa. Misalnya sampainya bisa dalam waktu 2 atau 3 hari, kami berani kirim. Tapi kalau misalnya sampainya lebih dari itu, kami nggak berani kirim. Orang beli ke sini pun selalu kami tanya, mau dibawa kemana? Kalau misalnya dibawanya besok, belinya sekarang, mendingan sekarang pesen, besok baru ambil kayak gitu. Karena kami itu nggak takut barang kami nggak dibeli, tapi kasihan yang beli nanti beli sekarang misalnya nih ternyata dibawanya besok, kualitasnya kan beda. Di sana belum tentu bisa penyimpanan sama kayak di sini kayak gitu. Jadi kasihan kalau orang udah beli banyak, harganya lumayan mahal, tapi ternyata sampai sana udah nggak fresh kayak gitu. Kemarin sempat ada yang lebaran kan itu miskomunikasi, kita bilangnya yang tahan 3-4 hari itu kemasan vakum, ternyata dia taunya yang nggak vakum tahan 3-4 hari. Belilah sampai Jakarta nggak langsung dimakan, masih taruh di plastiknya aja. Setelah dibuka jamuran, dia komplain, Mbak katanya kemasan vakum tahannya 3-4 hari gitu. Coba bukti foto, kalau vakum nggak mungkin jamuran. Soalnya kalau vakumnya kita ini semakin lama disimpan, semakin benyek. Bedanya ketan kita dengan ketan merek lain itu, kalau ketan merek lain semakin lama disimpan, semakin keras. Kalau ketan kita semakin lama disimpan, semakin benyek. Karena kita pakai yang asli murni ketan, nggak ada campurannya. Seperti itu. Terus foto kan tuh pembelinya, ternyata dia belinya nggak vakum, makanya jamuran. Kalau vakum pasti kendalanya, Mbak kok lembek ya? Kalau lebih dari 3 hari lembek lah, itu baru betul keluhannya. Kalau misalnya jamuran nggak mungkin jamuran. Masakan kayak gini, ini kemasannya kayak gini isi 16, masak sedang termasuk ini. Masak sedang. Ya, terus ini apa? Jangan disorot muka gua lah. Kagak. Oh iya, kok lah. Tester dulu. Ya. Bagaimana Eko rasanya? Apakah ada gurih-gurih gimana gitu? Lu nggak bisa nge-review anjir. Aja lembut. Iya lembut saya ikutin kata Bilal aja. Ya ini bumbunya pas, meresap banget ya. Pas di lidah. Pas. Gue ngikutin kata Bilal aja sih, pas. Diem dong. Merasakan dulu. Ketannya lembut, beda sama yang kayak yang di pasar-pasar itu. Wah bagus nih. Enak. Habis
Bisa dia berarti langsung level Lembut sekali bukan? untuk ketannya gurih ya. Jelasin dong bumbunya. Ada bawang goreng kerasa gitu. Bawang gorengnya kerasa, terus ketannya itu sangat menggoda. Anjay. Kan?